rumah dan sebagainya, itu yang kalian lihat adalah Sekarang manisnya saja. Tapi yang pahitnya banyak. kalian itu tidak tahu. Itulah mata manusia. Nyata perintis ya, mulai dari 100, 200 sampai miliaran sekarang. Alhamdulillah. Oke Pak Esa, saya mau nanya, Pak Esa itu aslinya orang Sunda atau Betawi, apa emang orang Padang? Nah kalau yang bang Bapak orang Padang tuh, kenapa Bapak bisa dari Sumatera itu menempatkan kaki di Depok itu? Kenapa bisa dan tahun berapa sih Pak ada di kota Depok ini? Pertama kalinya. Saya jelas kalau dari nama Sunda ya, Esa Kurnia. Makanya itu, saya menanyakan tuh. Cuman kalau dari logat Betawi kental banget deh itu mah. Kental banget ya. Tulen. Apalagi bahasa Depok pokoknya pakai pisan lagi orang. Bagian amat pokoknya mah. Bagian dah ya aslinya saya lahir di Sumatera Barat di Pasaman Barat saya lahir. Sampai di sana tuh dari lahir sampai SD saya di Pasaman Barat. Kemudian setelah lulus SD, saya ini ke Depok, ikut om dan tante. Di Depok. Depok, bukan ikut orang tua saya. Saya di sini bertekad sekolah. Alhamdulillah di Sawangan ini, SMP di Sawangan, SMA saya di Sawangan, kuliah saya Tangsel, perbatasan dengan Sawangan kan, S1, S2. Alhamdulillah. Semuanya saya tempat usaha di Sawangan juga. Istri saya juga orang Sawangan. Wow. Istri orang Sawangan. Cinta banget pokoknya sama Sawangan lah. Cinta banget sama Sawangan. Kalau pulang kampung terkadang rindunya lebih berat ke Sawangan. Karena anak dan istri emang di sini. Seperti itu deh. Jadi memang saya anak rantau tuh, tapi alhamdulillah sudah menjadi warga negara Depok. Sudah menjadi penduduk Depok. Nyata Pak Esa aslinya orang Sumatera dan beliau ya bisa dibilang karena udah lama banget ya yang airnya diminum di Depok, makan yang dimakan ya di Sawangan tepatnya lah. Iya. Makanya kita juga khawatir nih yang ada di sini tuh kehilangan sosok seperti beliau. Aset-aset berharga. Ya, mudah-mudahan ya. Oke Pak Esa, pertanyaan selanjutnya, selain Bapak menjalani bisnis di perusahaan ini, ya terutama di bidang pakaian, kita kan tahu pendidikan Bapak itu ya S2. Nah, apakah ada profesi lain Pak selain Bapak menjalani bisnis ini? Bisnis ini adalah profesi yang pertama, yang paling utama. Yang paling utama. Pertama dan paling utama. Memang pendapatan besar kita itu memang dari bisnis di Depok Stokot sini, gitu kan. Terus juga profesi yang berikutnya adalah saya ngajar. Mengajar. Seorang pendidik. Jadi dosen di salah satu kampus swasta di Indonesia, bukan luar negeri. Di Indonesia, Depok, Bogor, pokoknya gitulah. Oke. Satu sisi lagi profesinya mungkin sebagai narasumber atau ya narasumber lah ya. Narasumber di berbagai organisasi diminta gitu kan. Baik itu berbicara tentang bisnis, pengalaman hijrah, dan juga storytelling tentang kehidupan dan juga bisnis di berbagai organisasi yang di Jakarta, Jabodetabek lah pokoknya. Dan juga kan jadi narasumber juga salah satu di Trans 7 Cuan Bos. Gitu deh. Trans 7 mah TV nasional berarti kan? Insya Allah. Waktu itu Bapak yang mau atau gimana tuh Pak? Ya, yang waktu itu yang menghubungi kita dia memang dari Trans 7 menghubungin. Karena dia bisa melihat apa nih sampai bisa ketemu DBS. Sepertinya dia mencari nilai lebihnya dari jualan baju branded. Kok bisa punya penghasilan, bisa menjualan sekian, punya karyawan. Terus juga ada kisah saya gitu yang ditipu ratusan juta oleh karyawan itu yang diangkat sama Trans 7. Nyata jejak digital tuh penting banget kan? Oh iya. Wow. Makanya kita publikasi ini di YouTube ini supaya semua juga bisa merasakan dampaknya. Terus juga media-media besar di Indonesia juga nanti bisa merasakan dampak terhadap media dia. Jadi ada yang bisa diambil dari pengalaman orang-orang lain, kemudian dipublish oleh media tersebut untuk apa? Untuk edukasi juga ke masyarakat. Siap. Oke Pak Esa, mungkin ini pertanyaan yang meluas juga nih, yaitu DBS itu sudah berjalan kurang lebih hampir 12 tahun. Iya. Nah, dampak apa sih Pak yang kita atau yang DBS sudah berikan, baik itu internal ataupun eksternal? Intinya dampak dari DBS ini terhadap ya orang-orang di sekitar ataupun orang-orang yang berada di lingkungan kita itu seperti apa? Dampaknya alhamdulillah. Dampaknya
untuk diri saya pribadi ya, terlebih dahulu saya bisa menyelesaikan pendidikan saya S1 saya, S2 saya, kemudian saya bisa menikah dengan istri saya, kemudian juga bisa menikah tanpa biaya dari orang tua, kemudian orang tua saya kesini tanpa biaya dari Sumatera, saya sewain pesawat, saya sewain mobil, dan juga saya belikan tiket pesawat sebagian. Masya Allah. Alhamdulillah itu yang saya rasakan secara pribadi. Kemudian alhamdulillah saya juga bisa menyekolahkan adik saya, gitu kan. Tadi dari Sumatera didikan di sini, lulus SD, kemudian di sini saya masukin ke pondok pesantren dan alhamdulillah sudah lulus. Ya. Alhamdulillah. Udah hafal 17 juz. Masya Allah. Dan habis Quran. Dan juga dia hafal sekian puluh hadis. Jadi alhamdulillah itulah yang saya rasakan. Dampak luar biasa itu. Dampak luar biasanya gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang jadi bisa mewujudkan impian saya yang dulu pengen banget membuka lapangan pekerjaan ketika mendengar Indonesia ini banyak pengangguran. Jadi bisa terwujud. Alhamdulillah dampaknya yang sangat luar biasa. Teman-teman yang susah mencari pekerjaan di khususnya orang-orang Sawangan, alhamdulillah di sini bisa walaupun belum bisa menjadi kaya tapi setidaknya bisa hidup bersama dengan DBS. Betul. Gitu kan. Kemudian dampak yang luar biasanya yang saya rasakan adalah bisa setiap bulannya ngirim buat orang tua di kampung, juga buat mertua gitu kan, dan juga tentunya bisa ningkatin lagi sedekahnya. Amin, gitu kan. mudah-mudahan. Itu kepuasan-kepuasan dampak-dampak yang lainnya memang luar biasa juga gitu kan. Banyak hal yang pengen saya sampaikan sebenarnya, cuman saya lupa. Terlalu banyak ya. Dan kalau diceritakan kayaknya nggak cukup sejam 2 jam sih Pak. Ya, dampaknya luar biasa. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Salah satunya itulah dampak luar biasa. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan kameraman kita Gista gitu, yang tadi tidak kenal dengan dia. Alhamdulillah dengan DBS, Westra DBS bisa kenal dengan juga Bayi Mahdi. Alhamdulillah gitu kan, sebagai konten kreator kita ada Bayi Mahdi yang tadi saya tidak kenal, ya kan. Alhamdulillah bisa kenal dengan Bayi Mahdi. Mudah-mudahan nanti bisa kenal juga dengan Imam Mahdi. Gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, luar biasa gitu kan, di sini bisa berkenalan dengan orang-orang yang pejabat, bisa berkenal dengan orang-orang berpangkat gitu kan, bisa berkenal dengan orang-orang yang soleh tentunya. Amin. Dan luar biasa dampaknya buat kita, diri pribadi, lingkungan, dan negara kita tercinta. Betul. Intinya sosok seorang PSA memang memberikan dampak yang luar biasa. Saya merasakan hal itu, kemudian banyak orang-orang yang merasakan hal itu juga, mulai dari orang, kemudian lingkungan masyarakat, bahkan ya beberapa lingkungan lah yang beliau pikirkan untuk kemajuannya, ya kan, bahkan bisa dibilang tidur dan mau tidurnya beliau itu mikirin kita semua nih. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, PSA terakhir di penghujung akhir tahun ini kita sudah banyak melewati hal-hal dan lain sebagainya. Nah, untuk menyambut di awal tahun yang baru di 2024, kira-kira pencapaian apa Pak yang kita ingin capai? Kemudian kira-kira motivasi apa sih untuk reseller kita yang memang selalu mengikuti konten-konten kita dan sebagainya? Dan saya kira mereka butuh juga nih Pak motivasi serta semangat untuk menyambut di awal tahun 2024. Saya tidak bisa menjadikan inspirasi ya. Tentunya saya ingin terlebih dahulu membuat suasana di Republik Stockholm ini menjadi suasana yang lebih peduli dengan diri sendiri, dengan agama, pendidikan, dan tentunya lebih ikhlas lagi melayani customer. Dan tentunya semoga di 2024 ini kita bisa memberangkatkan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak? Cukup. Sebenarnya banyak ya keinginan beliau, tapi itu salah satu yang memang dilontarkan. Mudah-mudahan konten ini nih menjadi saksi di tanggal berapa nih, pokoknya di akhir bulan beliau mengucap seperti itu, tapi suatu saat tercapai. Amin. Ya ini ada story-nya nih yang kita pikirkan dan kita ucapkan sekarang. Karena kita meyakini bahwasanya Allah tidak tidur dan Allah itu maha baik ya kan. Dia sayang sama hambanya. Ketika hambanya punya keinginan, ketika hambanya sabar, pasti beliau mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke PSA, mungkin itu pertanyaan ya kan, sekiranya memberikan inspirasi untuk seluruh orang-orang yang menonton video ini. Mudah-mudahan manfaat dan juga bisa memberikan motivasi untuk kamu semua. Begitu. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak PSA, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Di akhir tahun ini, dan kita akan menepaki di tahun 2024. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya Denny Juniansah. Saya Kurnia. Mohon izin untuk undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.